Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena kasih karunia-Nya kita boleh berjumpa kembali dalam program All by Grace episode ke-173. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah dan penyertaan-Mu kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kiranya Roh Kudus memberkati perenungan firman pada hari ini yang akan kami dengar, dan kami membuka hati kami selebar-lebarnya sehingga kami bisa menerima apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami mengalami perubahan dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ada sebuah pertanyaan yang umum diajukan kepada anak-anak saat mereka masih kecil, yaitu apa cita-citamu? Bahkan ada satu lagu lama yang terkenal dengan lirik, "Sudah gede mau jadi apa?" Jawaban yang diberikan tentu sangat beragam. Ada yang mau jadi pilot, dokter, perawat, arsitek, dan lain sebagainya. Ada juga cita-cita kekinian seperti YouTuber, vlogger, atau entrepreneur. Pertanyaan terkait cita-cita ini menunjukkan keinginan orang dewasa kepada anak-anak agar mereka sejak dini mengetahui apa yang ingin dicapai, sehingga tidak hanya sekedar menjalani hidup dari muda hingga tua tanpa ada satu hal yang diperjuangkan. Hidup sangatlah berarti dan bernilai sehingga sayang sekali jika dijalani sekadarnya saja. Sesungguhnya ada satu pertanyaan yang lebih krusial lagi yang seharusnya kita juga ajukan, yaitu untuk apa kamu menjadi dokter, atau YouTuber, atau vlogger?
Jawabannya bisa beragam juga, mulai dari yang umum hingga kepada yang spesifik, misalnya supaya saya bisa menolong sesama, atau untuk menjadikan dunia tempat tinggal yang lebih baik, untuk mendidik generasi penerus, dan lain sebagainya. Jawaban atas pertanyaan ini akan menyingkapkan motivasi serta tujuan kita. Tanpa tujuan yang jelas dan benar, maka akan sulit bagi seseorang untuk menjalani hidup dengan baik. Mari kita analogikan seperti ini. Seorang ibu pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Untuk apa dia ke sana? Untuk berbelanja. Berbelanja apa? Kalau si ibu tidak jelas untuk berbelanja barang-barang apa saja, maka dia akan kehilangan fokus, pikirannya akan tertarik kepada semua barang-barang yang ada di sana, membeli apa yang menarik di mata saat itu, dan berakhir membeli barang-barang yang tidak perlu atau belum tentu terpakai. Hidup kita pun tak jauh berbeda. Jika kita tidak memiliki kejelasan terkait tujuan hidup, maka kita akan menjalaninya dengan tidak jelas juga. Kita bisa saja mengejar sesuatu yang salah, dan saat kita menyadarinya, semua sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk mengulang semuanya lagi dari awal, sehingga waktu, energi, uang sia-sia dihabiskan. Bukankah sangat disayangkan bahwa hidup yang begitu berharga dan indah ini, yang untuknya Kristus rela menderita dan mati, berakhir dengan sia-sia? Tentu Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam ketidakjelasan. Lalu, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kepada siapa kita harus bertanya? Bagaimana dan di mana kita bisa menemukannya? Tema program All by Grace episode ke-173 adalah tujuan hidup. Kiranya melalui renungan ini, Roh Kudus membukakan mata hati dan pengertian kita sehingga kita dapat memahami untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini, serta meresponinya dengan melakukan perubahan, penyesuaian, dan peningkatan agar kita dapat menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Terkait dengan tujuan hidup, ada baiknya kita memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, kenapa aku harus hidup di dunia ini? Sangatlah penting untuk mengerti apa tujuannya, apa alasannya. Karena kalau tidak mengerti, kita tidak akan menjalani hidup ini dengan baik. Sewaktu mendiang mama masih hidup, beliau suka sekali membeli barang-barang rumah tangga. Ada sebuah toko yang menjual barang-barang unik yang menjadi tempat favoritnya. Dia dapat berada di sana untuk waktu yang lama dan biasanya selalu pulang dengan membeli beberapa barang atau alat yang asing bagi kami. Tetapi saya tahu beliau sebelum membeli pasti sudah terlebih dahulu mempelajari apa fungsi barangnya. Setelah beliau meninggal, saya membereskan barang-barangnya. Disitulah saya menjadi bingung dalam menyortirnya, karena saya tidak tahu apa fungsi dari barang-barang tersebut. Dikarenakan tidak mengerti, akhirnya saya membuang beberapa barang, hanya untuk mendapati suami saya melihatnya, kaget dan berkata, "Ya ampun, barang itu kenapa dibuang? Ini kan bisa dipakai untuk..." Dan dia mulai menyebutkan apa fungsi barang tersebut. Bisa dibayangkan tanpa intervensi suami saya, berapa banyak barang berharga dan berguna yang saya buang. Semua barang di dunia ini pasti memiliki tujuan. Lemari untuk menyimpan pakaian, brankas untuk menyimpan barang berharga, kulkas untuk mengawetkan makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah barang-barang yang umum kita gunakan sehari-hari. Namun ada juga beberapa barang unik dengan desain yang mungkin menurut pandangan kita tampak nyeleneh, sehingga membuat kita bingung apa sebenarnya fungsi dari barang ini. Tetapi kendati demikian, barang itu pasti ada fungsinya. Hanya kita saja yang belum mengerti. Tidak jarang terjadi karena tidak mengerti, akhirnya kita membiarkan barang-barang teronggok tidak tersentuh, atau memakainya tetapi tidak sebagaimana fungsinya. Ujung-ujungnya jadi rusak, atau yang lebih miris lagi kita membuangnya. Seperti yang hampir saja saya lakukan terhadap barang-barang peninggalan mama. Jika manusia saja ketika membuat sebuah barang pasti ada tujuannya, apalagi Tuhan yang menciptakan hidup manusia. Dia bukanlah Tuhan yang tidak memiliki tujuan sehingga melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Termasuk saat menciptakan kita pasti ada tujuannya. Daud menulis satu mazmur yang indah yang menyatakan keterlibatan Tuhan dalam pembentukan kita. Yaitu dalam Mazmur pasal 139 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Apa yang dituangkan dalam Mazmur Daud di atas menyatakan kebenaran yang sesungguhnya bahwa hidup kita memiliki tujuan. Kita ada bukan karena kebetulan atau untuk menambah populasi bumi. Tuhan sungguh-sungguh menginginkan kita ada di dunia ini, meskipun ada saja orang yang tidak merasa demikian. Beberapa orang berpikir bahwa kelahiran mereka adalah sebuah kecelakaan atau kesalahan, berhubung kelahiran mereka tidak diinginkan, tidak diduga, di luar perencanaan, atau karena dipaksakan. Ada juga yang lahir dengan keterbatasan fisik atau mental yang membuat mereka berbeda dari orang lain. Mereka merasa tertolak karena diperlakukan berbeda baik secara langsung ataupun tidak. Karena merasa tertolak, mereka mencari kasih dan penerimaan di luar. Banyak yang jatuh dalam pergaulan bebas, menjalin hubungan yang tidak sehat, hidup dalam gemerlap malam, berusaha menenggelamkan diri dalam kesibukan dan lain sebagainya. Ironisnya, semakin mereka mencari, rasa puas itu tak kunjung diperoleh. Sebaliknya, hidup semakin hampa dan kosong. Tidak jarang kita mendengar kabar tentang orang-orang yang mengakhiri hidup sebelum waktunya dengan tragis. Rasanya sedih sekali saat membaca berita tersebut. Banyak di antara mereka sebenarnya hidup bergelimang harta dan terkenal. Namun, mengapa mereka sampai melakukan hal sedemikian? Tentu bukan ranah kita di sini untuk membahasnya, dan kita tidak memiliki hak sama sekali untuk menghakimi karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Namun, umumnya orang bisa terpikir untuk bertindak seperti itu karena merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya lagi. Merasa tidak ada bedanya juga, entah mereka hidup atau mati. Merasa tidak ada yang peduli juga, kalaupun mereka mati, dunia tetap berputar. Jadi merasa diri tidak bernilai. Pemikiran seperti ini bisa melanda siapa saja, termasuk anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran. Karena iblis begitu licik dan jahat, dia akan memakai setiap kesempatan untuk menaburkan benih-benih kebohongan terkait nilai hidup kita di dalam Kristus. Sehingga segalanya menjadi kabur, terdistorsi, dan kita tidak lagi bisa membedakan manakah yang benar dan yang salah. Ketahuilah bahwa kita lahir ke dunia ini justru karena Tuhan menghendaki kita lahir dan ada di dunia ini. Dia sudah merancangkan dengan begitu baik seluruh detail kehidupan kita seperti yang Nabi Yeremia katakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terlepas apapun pandangan dan perlakuan manusia kepada kita, yang terpenting adalah sikap, pandangan, dan perlakuan Tuhan kepada kita. Bahkan jika sekalipun orang tua Anda menolak Anda, Tuhan tidak pernah berpikir demikian. Hidup Anda dan saya begitu berharga di mata Tuhan sampai Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Seperti yang ternyata dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hayatilah kebenaran ini saudara-saudari, maka kita pun akan mengerti bahwa hidup begitu berharga dan diperlengkapi dengan tujuan yang hanya kita yang bisa menuntaskan atau menggenapinya. Seorang penulis pernah berkata, Tuhan memberikan setiap manusia termasuk Anda dan saya sidik jari yang berbeda sehingga hanya kita satu-satunya yang bisa meninggalkan jejak diri sendiri di dunia ini, bukan orang lain. Setiap kita diciptakan secara unik. Tidak ada manusia yang benar-benar sama di dunia ini.
Tidak ada pabrik cetak manusia dengan satu prototipe untuk semua orang. Tuhan benar-benar turun tangan langsung untuk membentuk setiap kita. Ingat, hanya Anda yang bisa menjadi diri Anda sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Hanya Anda yang bisa menggenapi tujuan hidup Anda sebagaimana yang Tuhan rancangkan atas diri Anda. Ada beberapa di antara kita yang berpikir, ada orang lain yang bisa menggantikan kok. Sama saja kan dengan adanya aku atau tidak. Ya, ada perbedaan yang tipis antara menyombongkan diri sendiri, merasa diri dibutuhkan, dengan menyadari keunikan panggilan hidup masing-masing dan menjalaninya dengan maksimal. Kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk hidup dengan seimbang. Satu sisi, menyadari bahwa kita bisa ada sampai saat ini karena kasih karunia. Di satu sisi, menyadari bahwa panggilan kita masing-masing unik dan hanya kita yang bisa menggenapinya. Ada seseorang yang sedari kecil merasa dirinya selalu kalah dalam banyak hal dari orang lain. Orang tuanya sebenarnya tidak pernah menuntut atau membandingkan. Tetapi dia yang menuntut dirinya sendiri harus sempurna. Kalau tidak, dia tidak akan diterima. Dia kesulitan dalam berteman, kalaupun mendapat teman, dia takut kalau temannya akan menjauhi dia. Memasuki fase remaja, dia semakin minder. Dia berusaha menutupi kekurangannya dengan membuktikan diri dan mencari apresiasi dari orang lain. Jika tidak diakui atau diapresiasi, dia merasa dirinya tidak berguna. Itu terus berlanjut sampai dia dewasa dan berkeluarga. Dalam melayani Tuhan pun, dia berpikir bahwa Tuhan itu seperti bos yang menuntutnya harus melakukan segala hal dengan sempurna. Kalau tidak, Tuhan akan tidak puas dan menggantikan dirinya dengan orang lain. Dia terus hidup di bawah intimidasi dalam ketakutan. Takut salah, takut gagal, takut bertindak. Apa yang dikerjakannya pun tidak maksimal. Dia tahu ayat firman Tuhan, dia sering mengutipnya, tetapi dia terus bergumul. Keadaan semakin diperparah saat dia kehilangan orang tua yang dikasihi. Dia terpuruk, hampir depresi, dan merasa hidup tidak ada gunanya. Lebih cepat berakhir, lebih baik. Tetapi justru di masa-masa itulah dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan sebagai Bapa yang peduli. Di titik terendahnya disitulah Tuhan hadir dan mengingatkan dia bahwa nilai hidupnya bukanlah ditentukan oleh apa kata orang atau kata dunia, tetapi oleh Tuhan yang menciptakannya. Bahwa Tuhan mengasihi dan menerima dia apa adanya. Dia menyadari sepenuhnya dan memulai hidup dengan pola pikir yang baru, dan perlahan tapi pasti dia mengalami pemulihan dan masih melayani Tuhan sampai sekarang dengan sikap hati yang sudah diubahkan sehingga konsep hidupnya sungguh berbeda. Ingat, Anda dan saya bukanlah sebuah kebetulan apalagi kesalahan. Tuhan menciptakan kita lengkap dengan tujuan yang unik dan hanya kita yang bisa menggenapinya. Dengan mengingat kebenaran ini, kita akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Kita akan penuh semangat karena selama kita masih diberi nafas hidup, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk hidup bagi Tuhan dan menggenapi tujuan kita. Karena itu, pastikanlah bahwa kalau kita hidup hanya untuk Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang kedua, tentang tujuan hidup. Setiap orang, khususnya yang mengerti dirinya sebagai anak Tuhan, harus mengerti hidup untuk tujuan yang jelas. Antara lain, A. Jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mengetahui hidup memiliki tujuan merupakan langkah awal yang baik. Namun tidaklah cukup hanya sekedar mengetahuinya saja, tetapi kita juga harus jelas apa tujuan hidup yang sesuai rencana Tuhan. Banyak orang mengerti bahwa hidup itu memiliki tujuan, tetapi mengejar tujuan yang salah. Yang seharusnya dikejar malah tidak diprioritaskan. Tetapi sebaliknya mereka menghabiskan waktu, tenaga, dan segala sumber daya untuk sesuatu yang tidak tepat. Ada yang mengejar uang, popularitas, penerimaan orang, dan lain sebagainya. Mereka rela mengorbankan apapun atau siapapun demi mencapai tujuan itu. Namun setelah mencapai semuanya, tidak sedikit yang mendapati bahwa tetap tidak ada rasa puas yang dicari selama ini. Kebahagiaan dan kedamaian tampaknya semakin jauh. Hidup masih terasa kosong karena tidak ada lagi yang dikejar. Mungkinkah selama ini mereka mengejar yang salah, berlari ke arah tujuan yang salah, dan mencarinya di tempat yang salah? Sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan rupa Allah, sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Namun, karena manusia pertama yaitu Adam dan Hawa hidup menyimpang dari tujuan, maka konsekuensi pun harus ditanggung mereka dan mewariskannya kepada semua manusia. Tetapi syukurlah bahwa melalui Yesus Kristus kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dahulu sebelum mengenal Tuhan, kita hidup tanpa tujuan yang jelas. Tetapi setelah kita mengenalnya, kita jadi mengerti bahwa hidup memiliki nilai dan tujuan. Berbicara mengenai apakah tujuan hidup kita, Petrus menuliskannya secara singkat, padat, dan jelas di dalam salah satu suratnya, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelumnya Simon Petrus berprofesi sebagai nelayan. Namun ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus,
Yesus menegaskan tujuan hidupnya, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 5 ayat ke-10b dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut, mulai sekarang kamu tidak lagi menjala ikan, tetapi aku akan mengajar kamu untuk mengumpulkan orang menjadi pengikutku." Simon Petrus memang sempat menyimpang sesaat dari tujuannya, namun dipulihkan kembali dan tidak ada kata mundur baginya. Setelah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Semasa hidupnya, dia benar-benar menjadi penjala manusia, menggenapi panggilan amanat agung Yesus yang disampaikannya sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat ke-19 sampai ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentu saja, pesan ini tidak hanya ditujukan untuk murid Kristus di zaman itu saja, tetapi juga kepada setiap orang percaya yang telah ditebus. Kita dipilih, dikuduskan atau dipisahkan dari cara hidup dunia agar dapat bersaksi tentang perbuatannya yang besar yang telah menyelamatkan kita. Ingatlah bagaimana kehidupan kita dahulu sebelum berjumpa Yesus dan perbedaan yang diperbuatnya dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan mengalaminya. Kita harus memperhatikan mereka yang belum mengenal Yesus atau yang sudah pernah mendengar tetapi belum sungguh-sungguh hidup bagi Yesus. Mereka meraba-raba dalam gelap, bingung, tidak ada tujuan yang jelas. Jika mereka tidak menemukan Yesus, kemana tujuan hidup mereka? Mereka akan berakhir dalam kebinasaan kekal dan Tuhan tidak menghendaki demikian. Dalam firman-Nya kita dapat melihat bagaimana kasih dan hati Tuhan bagi jiwa-jiwa. Terlepas dari apapun respons orang terhadap tawarannya, hatinya tidak berubah. Dia tetap mengasihi dan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Salah satu kisah yang mungkin cukup akrab bagi orang percaya adalah kisah Yunus. Secara singkat, Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Niniwe bahwa mereka akan dihukum sebagai konsekuensi dosa mereka. Namun Yunus melarikan diri. Akibatnya dia harus mendekam dalam perut ikan besar sebelum akhirnya dimuntahkan keluar kembali. Setelah itu Yunus pergi ke arah yang benar, mengabarkan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe, dan hasilnya penduduk kota Niniwe bertobat. Yang lebih luar biasa lagi adalah kasih Tuhan bagi mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Seharusnya ini membuat Yunus bersukacita, bukan? Tidak. Responsnya tercatat di dalam Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Melalui kisah ini Tuhan ingin kita memahami hatinya bagi jiwa-jiwa, bahkan termasuk untuk mereka yang menolak Dia. Ingatlah, kita pun tidak ada bedanya dahulu saat belum mengenal Yesus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Sebagaimana yang dijabarkan Paulus dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan secara cuma-cuma, bagikanlah itu kepada mereka, terlepas apapun responsnya. Bagian kita adalah mengabarkan Injil dengan setulus hati dan berikan ruang untuk Tuhan bekerja, menjamah hati mereka sehingga dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang percaya, kita adalah wakil dari kerajaan surga di bumi ini. Karena itu, kita harus berperan sebagai pencerminan dari Raja kita, yaitu Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, sikap, perbuatan, tingkah laku, dan gaya hidup. Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dengan tujuan yang disampaikannya dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, seorang anak Tuhan menerima tawaran bekerja di satu perusahaan. Beberapa hari awal bekerja, dia terkejut karena dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berusaha menggoda dia untuk mengikuti gaya hidup mereka. Dia merasa tidak tahan dan ingin keluar, tetapi setelah kembali berdoa dan berkonsultasi dengan rekan rohaninya, dia menyadari bahwa Tuhan menempatkan dia di dalam lingkungan ini bukan kebetulan. Dia bertekad untuk mulai mendoakan seluruh rekan kerjanya, hidup berintegritas, menjadi contoh, dan membangun hubungan dengan mereka serta keluarganya. Dia hanya bekerja di sana 10 bulan, tetapi siapa sangka bahwa sepertiga dari pegawai perusahaan itu akhirnya percaya Tuhan dan aktif di gereja. Semua karena orang itu bersedia untuk menjadi berkat, terang, dan garam, menjalani tujuan hidupnya sebagai anak Tuhan. Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita berada sekarang bukanlah sebuah kebetulan, tetapi pasti ada tujuannya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, peka terhadap tuntunan Tuhan, dan jadilah berkat bagi mereka. Mungkin itu keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, atau tetangga kita yang sudah lama tidak beribadah meskipun dia seorang Kristen, atau teman sekolah yang sedang mengalami kesulitan di rumah dan tidak tahu harus cerita sama siapa. Di saat kita memiliki kerinduan, Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan kasih-Nya. Dengan memiliki sikap sedemikian, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Hidup akan lebih bermakna, penuh dinamika, berarti, dan bernilai. Perbedaan yang nyata pun tidak bisa disangkal. Orang lain bisa melihatnya dan ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang Kristus bagi mereka. Orang lain diberkati, Kristus dimuliakan, kita juga turut berbahagia. Jadi, hidup kekristenan itu sebenarnya sederhana. Sebagaimana Yesus merangkumkan seluruh isi hukum Taurat menjadi 2 hal, seperti yang dikatakannya dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dengan hidup bagi kemuliaannya dan mengasihi sesama dengan mengabarkan Injil keselamatan, hidup menjadi berkat dan teladan. Inilah tujuan hidup orang percaya. Hanya dengan demikianlah kita baru bisa mengalami hidup yang benar-benar penuh. Karena itu, kapanpun saatnya, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, ingatlah, kita ada untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu yang melayani-Mu seumur hidupku.
Bagian B, hidup bagi Tuhan dan setia sampai akhir dengan tujuan hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Haruslah dimengerti bahwa tanpa tekad untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan setia sampai akhir, sesungguhnya kita sulit bahkan tidak akan bisa setia sampai akhir dengan tujuan hidup yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sebuah istilah unik dalam dunia olahraga, musik, atau games, yaitu fans karbitan. Istilah ini ditujukan kepada para penggemar atau fans yang tidak setia, yang hanya muncul di masa senang dan menghilang di masa susah. Salah satu cirinya adalah saat grup yang didukungnya sedang berjaya, mereka tidak akan segan-segan menunjukkan loyalitas dan semangatnya. Tetapi ketika yang didukung sedang mengalami kesulitan atau bahkan terpuruk, mereka akan pindah ke grup atau tim yang lain. Waktu pandemi, saya mencoba beberapa hobi baru. Awalnya semangat sekali, belajar, membeli peralatan, melihat tutorial di YouTube, praktek, dan lain sebagainya. Namun jika ditanya sekarang bagaimana, jujur saja, saya tidak lagi memiliki semangat seperti dulu untuk melakukannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya beberapa hobi saya tinggalkan. Beberapa peralatan tidak tersentuh lagi sampai berdebu. Yang bertahan hanya 1 atau 2 saja yang masih dipraktekkan sampai sekarang. Seorang pengkhotbah dan penerjemah Alkitab terkenal, Eugene Peterson, pernah berkata, lebih mudah menjadikan seseorang Kristen ketimbang membuat mereka tetap bertahan dalam kekristenan. Penulis buku ternama Angela Duckworth juga menulis quote ini. Antusiasme itu biasa, kegigihan itu langka. Untuk mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, diperlukan waktu yang tidak sebentar dan proses yang sulit. Semua bisa memulai dengan baik. Tetapi yang penting adalah menuntaskannya sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan di kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanya memulainya. Panjang sabar lebih baik daripada sombong. Untuk bisa menjadi seorang penyelesai, maka dibutuhkan kesetiaan. Tanpa kesetiaan, orang susah untuk bertahan apalagi dalam masa sulit. Dalam dunia modern yang serba cepat dan terjadi degradasi dalam segala area, kesetiaan merupakan sebuah sikap yang sangat langka. Jarang kita temukan orang yang bisa bertahan setia untuk waktu yang lama. Jika tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan atau keadaan tidak seperti yang diharapkan, mereka akan angkat kaki dan mencari rumput yang lebih hijau. Di tengah-tengah zaman yang mana kesetiaan semakin langka, Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen untuk setia sampai akhir. Rasul Paulus menyadari bahwa untuk bisa tetap setia diperlukan tekad dan komitmen tinggi. Dia mengambil contoh pertandingan lari untuk menjelaskannya di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Karena dunia yang kita tinggali sudah tidak sempurna, maka kesulitan pun sulit dihindari. Tidak terkecuali untuk anak-anak Tuhan. Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa di dalam dunia ini kita akan menderita. Tidaklah mudah untuk menjalaninya, karena banyak sekali hal yang berusaha membuat kita tergelincir keluar dari tujuan Tuhan. Mulai dari situasi kondisi, masalah, daya tarik dunia, perkataan orang, dan lain sebagainya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang bisa mengawali dengan baik, tetapi akhirnya menyimpang, tidak lagi setia. Karena itu, sangatlah penting memiliki tekad untuk sungguh-sungguh setia di dalam jalan Tuhan. Ingat, hidup tidak hanya di dunia ini saja. Masih ada hidup di alam kekekalan yang menanti. Jangan sampai hal-hal yang sementara di dunia fana ini membuat kita tidak setia dan akhirnya kehilangan hidup kekal, upah, dan mahkota.
Untuk apa memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan yang paling berharga, yaitu hidup kekal? Mendengar hal ini, janganlah kita menjadi terintimidasi dan takut tidak bisa setia. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan rasa takut yang tidak sehat. Percayalah bahwa Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk hidup setia sesuai kehendak-Nya. Tentu ada peran yang harus kita mainkan, tetapi kita melakukannya dengan kekuatan yang dari Kristus. Karena itu, fokus kita haruslah kepada Tuhan, bukan kepada situasi kondisi, kepada orang lain, kepada masalah, dan yang lain-lainnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani, pasal 12, ayat 1 sampai ayat ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mama saya adalah seorang yang sangat habis-habisan dalam melayani Tuhan. Selama itu adalah untuk pekerjaan Tuhan, dia akan berjuang untuknya. Jalan yang dilaluinya tidak mudah. Situasi kondisi seringkali tidak sesuai harapan, godaan untuk mundur, perkataan yang melemahkan, orang-orang yang menyakiti, semua sudah beliau alami. Saya pernah bertanya kepadanya, mengapa Mama masih mau melayani meskipun sudah melihat dan mengalami banyak hal? Jawabannya singkat, tetapi itu terus menjadi pengingat bagi saya. Dia berkata, Mama ingat masih ada surga. Hidup di dunia ini sementara. Di satu sisi, ini berarti ada batas waktu yang sudah Tuhan tetapkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Suka atau tidak, hidup kita suatu saat akan berakhir. Karena itu, kita harus berjuang untuk mencapai garis finish. Di satu sisi, ini berarti semua masalah, pergumulan, susah payah, air mata, duka cita yang kita alami ini adalah sementara. Tiba waktunya nanti, jika kita bisa setia, maka kita akan disambut oleh Bapa di sorga. Dan pujian terindah yang pernah ada di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan satu kalimat ini. Well done, baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Dalam salah satu suratnya, Paulus menulis demikian, yaitu di 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jika rumah yang megah, mahkota kekal, hidup bersama Yesus selamanya adalah hal-hal yang menantikan kita di sorga nanti. Ini seharusnya menjadi pemacu bagi kita untuk lebih bertekad sungguh-sungguh hidup baginya, agar kita bisa setia sampai akhir dengan tujuan hidup yang benar. Karena itu, ingatlah apa pesan Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pada Olimpiade musim panas di Barcelona tahun 1992, seorang pelari unggulan dalam jarak 400 meter asal Inggris, Derek Redmond, memulai pertandingan dengan sangat baik sampai di tengah jalan, hamstringnya putus dan dia terjatuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Mimpinya tampak hancur, semua latihan yang dia jalani tampaknya sia-sia. Tetapi dia bertekad untuk menyelesaikan pertandingan itu. Dia pun menyeret dirinya untuk berjalan walaupun dalam kesakitan. Kemudian dalam salah satu momen paling emosional sepanjang sejarah olahraga, Jim Redmond, ayah dari Derek, turun dari tribun, memanjat pagar dan berlari ke dalam lintasan. Dia berkata, "Kita akan menyelesaikan ini bersama-sama."
Mereka berdua pun berjalan sampai ke garis akhir. Yesus, Bapa kita di sorga, ada bersama kita dalam pertandingan iman ini. Dia ada di mana-mana. Dia ada di depan menjadi pemimpin. Dia ada di samping untuk mendampingi. Dia ada di belakang sebagai pengingat bahwa masa lalu kita telah ditebus oleh-Nya. Bahkan di saat kita sudah merasa tidak bisa lagi melangkah, ingatlah, Dia tidak pernah menyerah akan kita dan Dia akan menyelesaikan apa yang sudah Dia mulai. Jadi, tetaplah bertekad, berkomitmen bahwa kita tidak akan mau digoyahkan oleh apapun atau siapapun. Setialah sampai kepada akhir kehidupan kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku mau setia, Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perenungan firman yang sudah kami dengar pada episode All by Grace kali ini. Kami tahu ya Bapa bahwa Engkau menciptakan kami bukan sebuah kebetulan apalagi sebuah kesalahan, tetapi kami hidup diperlengkapi dengan tujuan yang sudah Engkau tetapkan dari semula. Dan kami tahu ya Bapa bahwa kami ada di dunia ini untuk kami bisa mengasihi-Mu, mengasihi jiwa-jiwa sehingga mereka bisa dimenangkan dan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami tahu Tuhan bahwa perjalanannya tidak mudah dan banyak hal yang mungkin harus kami hadapi, tetapi kami tahu Tuhan kami butuh tekad, kami butuh komitmen, dan yang terutama kami butuh kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami bisa bertahan setia sampai kepada kesudahannya. Maka dari itu kami mohon Tuhan supaya Roh Kudus-Mu mengaruniakan kepada kami semua yang kami butuhkan sehingga kami bisa hidup di dalam jalur, di dalam jalan yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau meteraikan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang hidup dengan tujuan yang jelas, yang benar dan bertahan setia di dalamnya sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya mau berdoa bagi pemirsa yang mungkin merasa hidup tidak berarti, tidak berharga. Mungkin ada perkataan yang kita dengar yang sering dilontarkan oleh orang-orang di sekitar kita terkait harga diri kita. Atau ada dosa, kesalahan di masa lalu yang masih belum bisa kita move on darinya. Atau terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain yang kelihatannya lebih berhasil dan lebih sukses. Ingat, harga diri kita bukanlah ditentukan oleh apa kata manusia, tetapi oleh apa kata Tuhan. Tuhan memandang kita berharga di matanya sampai Dia rela untuk datang ke dunia menebus kita. Karena itu jangan sampai kita terpengaruh oleh apa yang bukan kebenaran. Ingat, kita hidup dengan tujuan. Tuhan ingin kita ada di dunia ini dan hidup kita semuanya berharga. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti, tidak bernilai. Mungkin mereka mendengar orang-orang berkata demikian atau mereka membandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain yang lebih berjaya, lebih sukses Tuhan, dan mereka merasa minder, mereka merasa rendah diri. Tetapi saat mereka sudah mendengar kebenaran yang disampaikan melalui program All by Grace episode kali ini, biarlah Tuhan Roh Kudus boleh turun dan menaungi mereka sehingga mereka boleh mengerti bahwa hidup mereka benar-benar memiliki tujuan dan mereka bisa menuntaskannya bukan dengan kekuatan mereka sendiri tetapi dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Dan saat mereka mulai menyimpang, biarlah Roh Kudus-Mu bisa membantu mereka untuk kembali Tuhan kepada jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, kebenaran-Mu adalah yang memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya juga mau berdoa bagi Anda yang merasa bahwa semua yang dilakukan untuk Tuhan itu sia-sia. Sudah rajin ibadah, rajin memberi, hidup berintegritas, bersaksi, tetapi kok sepertinya tidak ada perubahan. Belum terlihat hasil yang signifikan, selalu saja rasanya kalah dibandingkan dengan orang lain. Ya, jangan berkecil hati. Tuhan melihat dan memperhatikan anak-anaknya yang setia. Jangan sampai karena situasi dan kondisi yang terlihat membuat kita jadi tidak mau lagi hidup dalam kehendak Tuhan. Ingat, tidak ada satu hal pun yang kita lakukan untuk Tuhan menjadi sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk mereka yang saat ini merasa bahwa apa yang dilakukan untuk Engkau itu sia-sia. Sudah rajin ibadah, sudah rajin memberi, sudah rajin berdoa, bersaksi, memberitakan Injil. Tetapi kenapa tidak kunjung melihat hasil yang signifikan? Tapi Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa supaya mereka melihat dengan mata iman bahwa tidak ada satu hal pun yang mereka kerjakan untuk Engkau itu menjadi sia-sia. Engkau memperhatikan semua jeripaya mereka yang mungkin dianggap remeh, yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, tetapi itu semua berharga di mata-Mu. Dan biarlah mereka melakukan semua kegiatan-kegiatan tersebut, melakukan semuanya seperti untuk Engkau Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Engkau sajalah mereka akan menerima upah Tuhan, dan mereka bisa tetap setia, terus berjalan di dalam kehendak-Mu sampai kepada kesudahannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan saat ini mari kita sama-sama bawa semua pergumulan kita, permasalahan apapun yang sedang kita hadapi, dan kita akan sama-sama berdoa sebelum kita menutup program All by Grace episode ke-173 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami membawa semua apa yang menjadi pergumulan
pergumulan kami, apa yang menjadi permasalahan kami, baik itu masalah secara pribadi, masalah keluarga, finansial, relasi di dalam pekerjaan, sekolah, studi, apapun itu juga Tuhan, kami percaya Bapa bahwa meskipun secara manusia kami terbatas, tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas Tuhan. Dan kami percaya Bapa, di saat kami berdoa, di saat kami meminta Tuhan, dan Engkau mendengar, Engkau menjawab dan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Kau pandang baik bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami sudah terima Tuhan apa yang sudah kami minta dan kami doakan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami akan mengakhiri program Oh by Grace episode ke-173 ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan bisa menjadi pengingat bahwa hidup kami sudah dibekali dengan tujuan, bahwa hidup kami adalah untuk mempermuliakan nama-Mu dan untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan kami bisa berjalan setia di dalamnya sampai kepada kesudahannya. Dan kiranya kasih setia dari Allah Bapa dan juga penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kuat kuasa, urapan, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai dari saat ini sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita semua yang sudah terima berkat ini sama-sama kita katakan amin. Dengan demikian berakhir sudah program Oh by Grace episode ke-173. Jumpa kembali di Jumat mendatang pada episode ke-174 di waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami dan membagikan link dari program Oh by Grace ini kepada orang-orang yang kita kenal sehingga semakin banyak yang diberkati dan mengalami pemulihan sebagaimana kita sendiri juga sudah dipulihkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan